Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual, bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya? Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat mengelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus pembukuan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go! Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama business owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk, pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual, bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya? Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus keuangan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya. Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Di laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus keuangan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go.
Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk, pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Halo, selamat siang kawan Kledo. Terima kasih untuk kawan Kledo yang sudah bergabung di Bincang Kledo siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara dan saya akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini bertema Dapur Sehat Bisnis Hebat, di mana kita akan membahas bagaimana sih cara mengelola bisnis UMKM skala rumah tangga. Sebelum kita mulai, pastikan audio dan koneksi internet teman-teman stabil ya. Untuk teman-teman yang ingin berinteraksi, silakan memanfaatkan fitur chat atau Q&A yang nantinya akan kita buka di sesi khusus. Oke, teman-teman, saya juga mau mengingatkan kalau kita ada beberapa benefit nih yang akan diberikan. Ada soft copy, e-certificate, saldo e-wallet bagi penanya teraktif, dan juga voucher diskon 37% berlangganan Kleido. Nah, untuk mengklaim benefit tersebut, teman-teman wajib mengisi 3 form. Ada form pendaftaran, presensi, dan juga form feedback. Oke, Bincang Kledos pada siang hari ini kita menghadirkan 2 narasumber hebat. Pertama ada Kak Doy. Beliau adalah founder dan juga owner Broadway. Namun ternyata bisnis Kak Doy ini gak cukup hanya di situ ya Kak. Ternyata Kak Doy ini juga ada Knots Atalaya dan juga The Borax Villa. Nah, keren banget sih pokoknya. Kita harus banyak belajar nih sama Kak Doy nantinya. Nah, Kak Doy ini akan membahas topik dari dapur rumah menjadi bisnis bernilai. Untuk narasumber kedua ada Kak Dina. Beliau adalah senior konsultan Kledo yang nantinya akan membahas topik UMKM, skala rumah tangga agar tetap profit, rapi, dan juga scalable. Sebelum masuk ke sesi diskusi, mari kita beri sambutan hangat untuk kedua narasumber kita. Oke, gak usah berlama-lama ya. Mari kita langsung masuk ke sesi pertama. Langsung aja, silakan sesi pemaparan materi pertama dari Kak Doi selaku founder dan juga owner dari Broadway. Kayak masih di Halo. mute ya Kak ya. Oh, halo. Halo. Iya, sudah, Aku udah sudah, sudah berbicara loh dari masuk. tadi. Nggak apa kita ulang dulu ya Kak ya. Halo Oke, semuanya, silakan Kak Doi. teman-teman. Halo semuanya, teman-teman. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Thank you banget, Kledo, udah kasih aku kesempatan buat jadi berpembicara di webinar kali ini. Semoga yang aku sharing ini bisa berguna ya dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita mulai aja ya guys. Jadi yang pertama ini aku mau langsung slide berikutnya aja nggak apa-apa. Langsung slide berikutnya aja. Mm-mm.
Nah, jadi pertamanya itu Broadway sebenarnya aku memperkenalkan dulu ya. Broadway itu adalah produk kaldu ayam kampung. Itu buatan aku yang karena pertamanya itu aku bikin buat anak aku. Jadi seperti yang teman-teman mungkin belum tahu, tapi kalau bagi kita ibu-ibu itu bikin kaldu itu PR banget karena susah dan prosesnya super lama, membutuhkan waktu yang lama, terus butuh mencari pencarian bahan yaitu ayam kampungnya sendiri itu juga sulit yang benar-benar bagus yang berlemak. Jadi banyak banget ibu-ibu yang males untuk bikin kaldu. Nah, karena anak aku itu super duper aktif dan berat badannya itu dia lumayan lama naiknya. Karena dia makannya banyak tapi dia berat badannya lama. Jadi aku coba inisiatif untuk bikin si kaldu ini karena katanya kaldu itu BB booster. Jadi menaikkan berat badan dan juga meningkatkan imun si anak. Nah, aku coba bikin, ternyata anak aku cocok. Total kayaknya udah mau 1 tahunan dia everyday pasti minum Broadway setiap hari. Nah, aku kasih coba ke teman-teman dan ternyata mereka juga cocok. Jadi awalnya itu pokoknya karena diri sendiri, kebutuhan pribadi kita, abis itu ternyata aku share ke publik dan ternyata diterima juga. Karena memang super simple ya kalau bikin kaldu itu susah, tapi aku menyajikan kaldu dengan mudah dalam kemasan pouch, tinggal diangetin, tinggal diminum, bisa dibawa kemana aja. Begitu. Nah, kalau untuk modal itu sebenarnya relatif, karena kalau pertamanya aku itu modalnya, aku sebut harga aja nggak apa-apa ya di sini ya, Kak. Aku sebut nominal ya, Kak. Boleh, boleh. Kalau Bebas, Kak. bebas ya, kalau aku Bebas. dulu nominal kita anggap aja di 500.000, karena kan aku bikinnya by PO. Nah, waktu perkenalan itu kan nggak langsung meledak ya, tapi kayak sedikit-sedikit dulu. Nah, modal aku tuh di 500.000 itu, tapi kita bisa menjual dengan harga yang affordable. Harganya bukan, aku nggak nyebut affordable tapi reasonable, reasonable ya, harganya reasonable. Kenapa kita berjual harga segini, karena effort kita untuk membuat itu juga nggak mudah kayak gitu. Jadi dimulai dari dapur yang kecil sebenarnya, dimulai dari modal yang nggak terlalu besar, tapi thank God puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang. Sekarang total udah bulan ke-11 aku rutin jualan Broadway. Jadi kita sistemnya open PO kayak 2 minggu sekali, bahkan kadang seminggu sekali, tergantung permintaan pasar gitu. Next. Nah, kalau validasi produk itu seperti yang aku ceritakan tadi, pertama itu untuk anakku. Jadi aku kasih ke anakku untuk beberapa lama nih, kayaknya kira-kira 2 bulanan itu aku bikin itu khusus untuk anakku. Nextnya baru aku kasih ke teman-teman anakku. Jadi anakku itu kebetulan aku dan teman-teman geng itu punya anak yang seumuran, kira-kira umurnya sama-sama gitu. Mereka juga ibu bekerja, sehingga mereka juga tidak ada waktu untuk bikin kaldu buat anaknya. Sedangkan kaldu itu sangat bagus, bahkan dokter anak juga udah me-approve gitu kalau memang itu bagus. Akhirnya aku share ke mereka, aku kasih icip, kasih tester, dan ternyata cukup. Dan justru mereka yang kayak ayo jualan-jualan karena ini praktis banget. Mereka ngomong kayak gitu. Akhirnya aku jualin ke mereka. Mereka juga awal-awal customer aku juga teman-teman aku. Kemudian lama-lama kayak word of mouth gitu aja. Jadi kayak tiba-tiba jadi kayak temannya teman, atau tiba-tiba stranger atau orang yang luar kota gitu pada tahu kalau aku jualan dan mereka beli gitu. Di nextnya. Nah, iya, kalau untuk ads dan call, aku tuh bukannya nggak mau ads, guys, tapi gak tau kenapa Instagram aku tuh nggak bisa nge-ads. Jadi kalau misalnya bisa nge-ads, mungkin aku bakal nge-ads sih. Cuman ini karena udah 11 bulan ini aku nggak pernah nge-ads sama sekali dan nggak 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 bayar KOL juga untuk review, tapi lebih kayak ke aku bersyukur banget punya teman-teman yang sangat suportif. Teman-teman aku juga selalu kayak promosiin aku. Mereka juga kayak tanpa diminta udah posting-posting story, posting-posting video reels kayak gitu. Jadi itu mungkin apa ya, salah satu yang media promosi aku juga gitu. Iya, benar. Jadi kayak memang 100% word of mouth tanpa jadi istilahnya organik ya, tanpa ads kayak gitu. Dan kebanyakan tuh karena anak-anaknya pada cocok,
Jadi mereka seneng kan, karena kan jarang yang mau minum kaldu. Mereka seneng, terus mereka kayak ngerekam, terus mereka ngepost di video di Instagram Story atau Reels gitu. Jadi kayak lumayan promosi juga buat aku. Apalagi kalau misalnya orang tahu, oh itu temennya si ini gitu, udah pasti higienis, udah pasti halal, bersih, kayak gitu sih. Mm-mm. Kalau yang masalah standar itu ya kita memang punya standar masing-masing. Jadi daripada kita dapat ayam yang jelek, mending kita enggak gitu. Jadi kita lebih mengutamakan kualitas. Apalagi customer utama aku itu anak-anak. Jadi kalau buat anak-anak, buat bayi itu kita nggak boleh sembarangan ya guys. Jadi kayak memang harus milihin yang bahan terbaik juga apa namanya nggak boleh sembarangan. Aku mau share aja ya guys. Jadi aku tuh pernah 2 kali. Jadi waktu itu aku bikin dengan tanpa aku di rumah. Jadi aku minta tolong orang rumah untuk bantuin aku untuk proses. Nah ternyata itu tuh dua peran itu tuh gosong. Jadi gosongnya bener-bener sampai hitam tem gitu. Akhirnya ya udah kita memang nggak bisa apa-apain. Sebenarnya kalau misalnya mau dipakai doang sih ayamnya masih bisa kayak nggak berbau juga, cuman kan udah yang namanya gosong itu udah menurunkan kualitas banget ya, apalagi itu udah gosong itu udah super jelek, jadi aku merugi. Jadi ya udah karena kita nggak boleh main-main sama bahan, jadi ya udah kita buang gitu. Kalau yang aku buat ini kaldunya jadi memang harus masuk ke kulkas ya. Jadi nggak bisa di suhu ruang lama-lama karena daya simpannya tidak kuat dan bakal bakal rusak si kaldu itu. Jadi kalau aku sih mengurus perizinannya itu pertamanya aku memang pengennya cuma izin rumah tangga karena kan aku merasa aku UMKM. Terus aku eh, juga cuman sistemnya open PO bukan yang skala massal gitu. Jadi kayaknya kalau untuk BPOM terlalu lebay lah aku mikir gitu. Tapi ternyata sudah aku ajukan, ternyata tidak di ACC untuk UF, PIRT. Jadi untuk izin PIRT dari ACC karena aku produk yang harus dalam 7 hari itu gak bisa di suhu ruang. Jadi harus masuk kulkas, masuk freezer. Begitu. Jadi aku sekarang sedang mengurus perizinan BPOM ku. Walaupun itu ya memang yang namanya perizinan nggak cepet ya, tapi ya udah kita sabar aja. Kita coba ajukin untuk kita bisa lebih maju lagi. Kalau udah dapat izin kan kita bisa masukin ke toko-toko dengan tenang ya. Kalau sekarang kan semuanya sistem by online, jualan by online. Cuman harapannya nanti ke depannya aku bisa masukin ke toko-toko gitu kalau udah ada izin. Gitu, Kak. Ya, rumus dari aku begitu guys. Jadi mulai dari hal yang kecil. Kalau kita misalnya tidak punya banyak modal atau kita jadi memulai sesuatu itu nggak harus sampai yang kita harus gede, harus wow gitu. Tapi apa yang kita punya dulu aja. Terus konsistensi yang harus. Jadi walaupun ada kadang-kadang memang yang beli banyak, ada yang masanya juga yang beli nggak begitu banyak. Tapi ya udah kita telatenin aja gitu. Pasti nanti akan bertumbuh dan juga berkembang gitu. Hmm, ya begitu. Bukan hanya tentang kado, tapi tentang bagaimana bisnis kecil bisa tumbuh dengan rasa percaya. Percaya kalau apa yang kita jalani dengan sepenuh hati, dengan apa ya, dengan effort yang baik, itu pasti menghasilkan yang baik. Aku paling seneng banget dan lumayan terharu kalau ada testimoni dari para mamah-mamah yang nggak kenal itu bilang, Mams, thank you banget ya, Broadway-nya bener-bener ngebantu karena anak aku itu susah banget makan. Terus sekarang katanya kalau ada Broadway itu dia baru mau makan. Aku bukan bangga karena itunya, cuman karena ternyata si Broadway itu bisa berguna buat orang lain gitu. Bahkan ada yang aku lagi nggak open PO tuh kayak, Mams ada stok nggak ya? Please banget, bisa nggak ngasih aku 10 pouch karena ini anak aku masuk rumah sakit. Kayak gitu kan, jadi kayak aduh
masuk rumah sakit dan nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuman bisa minum ASI. Katanya kalau misalnya sampai nggak mau makan minum apa-apa harus diinfus. Nah dia kalau Broadway masuk, stok aku habis. Jadi kayak ada apa ya? Ada rasa kepuasan sendiri kita bisa membantu gitu loh. Apalagi tuh anak-anak kecil kan. Aku juga punya anak, jadi aku ngerasain gimana rasanya kalau misalnya anak nggak mau makan, anak sakit itu pasti sebagai ibu kita gimana nih caranya. Nah aku senang sih di bagian itu kayak gitu. Oke, terima kasih sharing sessionnya Kak Doi. Itu Sama-sama keren Kak banget. Mutiara. Keren Thank banget ya. you. Ternyata modelnya sebenarnya terhitung nggak cukup besar, cukup ini ya, cukup termasuk kecil malah ya kak ya untuk sebuah Kecil. bisnis ya. Tapi Mm. emang mimpi dan juga cita-citanya Kak Doi juga ya. Selain untuk anak sendiri Mm-mm. juga ternyata mimpi dan cita-citanya buat anak-anak lain juga. Iya, seneng banget itu sih. Itu kayak itu lebih seneng sih daripada apapun, daripada uangnya ya. Itu seneng banget denger kayak Oke. gitu. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin tanya-tanya, bisa keep dulu pertanyaannya atau bisa tulis dulu di kolom komen. Tapi nanti kalau yang pengen tanya-tanya langsung, nanti ada sesinya sendiri. Nah, kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi dari Kak Dena. Sebelum itu, kita tonton dulu company profile dari Kledo. Selamat menonton. Mau lagi, satu lagi. Oke, sepertinya ada kendala di operator. Nggak apa-apa, kita akan lanjutkan dulu kalau gitu langsung saja. Halo Kak Dena. Oke, Halo sudah Kak siap. Mutia, Oke, sudah siap ya Kak ya? sudah siap? Oke, silakan Kak Dena. Kak Oke, Dena ini adalah senior konsultan Kledo dan akan membahas materi bagaimana sih caranya agar UMKM skala rumah tangga tetap profitable, rapi, dan juga scalable. Silakan Kak. oke, terima kasih Kak Mutia. Suara saya terdengar dengan jelas ya Kak ya? Sudah mantap. Oke, baik. Nah, ini keren banget materi yang disampaikan tadi dari Kak Doi. Panggilannya Kak Doi ya, dari Broadway. Kayaknya mungkin banyak yang langsung kepikiran ide baru mungkin ya setelah mendengar Ya, kisah dari Kak Doi. Menurut saya ini I juga hope so. ini juga men-trigger nih. Aku juga mikir nih kalau uang segini aku bisa muterin untuk bisnis apa nih. Semoga Thank you bisa so ya much. Kak. Terima Semoga kasih jadi Kak Doi untuk inspirasi. materinya. Thank you so much. Nah, sekarang tadi sudah dari Kak Doi, sekarang gantian dari sisi Kleido. Nah, di bagian ini saya akan ajak teman-teman ngelihat dapur bisnis dari sisi keuangan. Biar kita tahu juga apakah usaha kita ini benar-benar untung atau mungkin kita banyak penjualan tapi kok hasilnya nggak kelihatan. Kenapa ya? Nah, kenapa ini penting? Karena melalui materi yang akan saya bagikan akan menunjukkan bahwa dapur yang rapi pasti akan menghasilkan makanan yang sehat. Tadi Kak Doi udah sempat sharing. Dan begitu juga bisnis yang rapi pasti akan menghasilkan keuntungan yang sehat juga. Nah, kita akan bahas tiga fondasi penting UMKM skala rumah tangga. Ini mungkin hanya ringkasannya aja, pasti akan banyak faktor-faktor dalamnya juga. Jadi untuk di sesi kali ini kita bahas tiga aja dulu. Next. Oke. Fondasi UMKM ini ada tiga yang akan saya bagikan. Yang pertama terkait dengan mencatat dan memisahkan keuangan. Kedua, menghitung biaya produksi dan harga jual. Ini penting. Kemudian ketiga adalah tips scale up yang realistis mungkin ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, nanti dari Kak Doi bisa nambahin lagi. Next.
Terkait dengan fondasi UMKM yang pertama, kenapa sih kita perlu untuk memisahkan keuangan? Banyak UMKM, pelaku usaha, atau mungkin tidak harus pelaku usaha, ibu-ibu rumah tangga mungkin yang mengatur keuangan. Banyak yang agak sulit gitu untuk kemudian melihat ini uang lari kemana sih? Itu simple karena tidak ada pemisahan uang yang jelas, tidak diplotkan sepertinya. Kalau kita bicara tentang bisnis, kenapa uang pribadi ini tidak boleh dicampur dengan uang usaha? Ya karena memang mereka tidak jadi satu, bukan dalam satu kesatuan. Oke. Nah, tidak sedikit orang yang bilang, saya kan modalnya cuma kecil, catatnya ribet. Kalau misalkan harus di per poin per pos seperti itu, mending langsung aja. Kalau misalkan masak, oke, saya langsung masak aja. Nah, tapi hal seperti itu kalau misalkan dilakukan terus-menerus, itu kayak kita masak tanpa resep. Jadi ya kadang bisa enak, kadang juga bisa gosong seperti itu. Kayak uang pribadi, keadaan usaha kalau dicampur kita nggak pernah tahu rasa profit yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, dan kalau itu terus terjadi, ini akan memunculkan fenomena yang disebut dengan money lag kalau di bahasa bisnisnya. Jadi uang tiba-tiba nguap gitu aja, nggak berasa. Nah, kalau money lag ini kalau teman-teman pernah dengar, jadi uang yang teman-teman punya itu dia hilang sedikit-sedikit demi sedikit tanpa disadari karena apa? Karena pengeluarannya kecil, jadi mungkin tidak berasa. Tapi kalau dijumlahkan sebenarnya besar. Contohnya biaya admin bank atau e-wallet itu teman-teman tidak perhatikan, parkir untuk misalkan ada pembelian bahan baku, ongkos kirim atau top up ke e-wallet dan lain sebagainya. Kecil-kecil tapi itu sering dan kalau dijumlahkan itu cukup besar. Nah, ini yang kemudian bisa jadi celah-celah ketika tidak disadari loh kok ngalir aja kemana-mana seperti itu. Nah, dari dua hal ini, dari yang dua poin yang saya jelaskan di awal, itu kenapa kita harus membuat rekening terpisah. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang rekening terpisah, ini tidak harus misalkan, oh berarti saya harus punya dua rekening, nanti biaya adminnya mahal, satu berapa puluh ribu, satu lagi saya harus kepotong berapa. Tidak harus juga seperti itu ya. Jadi bisa jadi satu pakai rekening pribadi, tambahannya dengan memanfaatkan bank digital. Sekarang banyak ya, ada yang gratis juga biaya admin, ada yang biaya adminnya juga cukup tergolong kecil. Jadi yang penting pencatatannya terpisah dan juga rapi. Jadi teman-teman juga harus mencatat semua transaksi sekecil apapun, termasuk apalagi kalau kita bisnis rumahan, kita masak sesuatu, apalagi tadi Broadway tadi, otomatis kan kita masak juga ada bahan bakunya tidak cuma dari ayam. Contohnya kalau misalkan pakai gas, nah gasnya itu perlu dihitung juga, ada produksi, minyak goreng tambahan mungkin kalau ada, plastik kemasan, packaging. Nah, itu kan termasuk biaya-biaya yang mungkin dari teman-teman mungkin terlewat seperti itu. Nah, tujuannya ini apa? Sebenarnya tujuannya ini untuk mempermudah kita ngambil keputusan. Kalau harga misalkan naik karena kita sudah ada histori pencatatannya jelas kita tahu ini kita harus naikin harga atau kita ganti supplier atau kita pakai cara yang mana seperti itu. Nah, itu ketahuan kalau misalkan kita punya transaksi yang rapi atau catatan yang rapi. Terakhir, saya tulis di sini pemilik harus punya gaji. Mungkin ini bakal jadi kontroversi seperti, Kak, modal saya kecil udah habis buat muter, gimana saya mau narik buat menggaji diri sendiri? Ya, saya paham untuk seperti itu. Tapi ini yang banyak UMKM atau mungkin kita pelaku usaha lupa bahwa kalau kita memberi gaji tetap ke diri kita sendiri, uang pribadi kita juga nggak akan seenaknya ngambil dari uang usaha. Mungkin ini akan sulit di awal, tapi balik lagi tadi sempat disinggung tentang konsisten. Seperti itu. Nah, mungkin sekarang coba teman-teman UKM kita mungkin dari sesi jujur-jujuran dulu. Nah, siapa yang masih pakai satu dompet misalkan untuk campur uang pribadi masuk juga di situ, uang usaha juga masuk di situ. Nanti kalau ini coba bisa tulis di kolom komentar siapa yang masih seperti itu dan kemudian itu berakibat fatal mungkin atau seperti apa nanti bisa sharing juga di kolom komentar ya. Next. Oke. Nah, saya di sini sampaikan tentang laporan umum. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat gambarannya ada laporan pendapatan secara total, pengeluaran, keuntungan ini dapat dari mana? Dapat dari catatan tadi. Fungsinya untuk memastikan teman-teman itu punya bisnis tuh nggak asal jalan aja. Tapi dari laporan ini kita bisa tahu apakah bisnis teman-teman itu benar-benar untung, berapa uang yang keluar, apakah ada kebocoran atau tidak yang harus kita perbaiki untuk menghindari money leak tadi.
dan laporannya juga akan bantu teman-teman untuk buat keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi bisa jadi pegangannya teman-teman nih. Ini mau naik level kah atau kita akan bentuk kerjasama mungkin tadi kalau udah dari mouth to mouth udah besar. Nah, ini apakah kita mau scale up lagi nih atau seperti apa? Nah, itu akan sangat-sangat membantu. Nah, dari hasil ini ada pendapatan, pengeluaran, keuntungan. Ada satu poin penting yang ini juga perlu diperhatikan oleh para UMKM yang proses produksi seperti ini. Kita next. Oke, biaya produksi. Ini adalah salah satu poin penting juga karena hampir sering ada poin-poin yang terlewat. Pertanyaan yang paling sering muncul, bahkan dari teman-teman saya juga, ini kalau produknya saya buat, saya harus jual berapa nih? Kalau modalnya 1.000, jawabannya ya 1.500 mungkin. Jadi kadang asal juga ya. Ini tapi balik lagi ya, bukan hanya sekedar biar lebih tinggi dari 1.000, lebih tinggi dari harga modal biar dapat untung. Tidak harus, karena kalau teman-teman lihat di layar yang saya tampilkan, ada biaya bahan baku, tapi juga ada tenaga kerja dan overhead. Nah, overhead ini yang mungkin kecil, tapi kadang juga sering dilupakan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan overhead ini. Nah, kemudian dari biaya produksi ini kalau sudah tahu, barulah kita menentukan harga jual. Nah, di sini saya juga sampaikan bahwa margin ideal untuk UMKM kuliner rumahan biasanya berada di kisaran 20 sampai 35%. Jadi harga jualnya bisa teman-teman tetapkan dari seluruh total dari biaya produksi ditambah dengan margin. Nanti saya kasih simulasi contoh perhitungannya seperti apa. Next. Oke, nah ini mungkin hitungan yang sering bikin kepala cenat-cenut ya. Berapa sih sebenarnya biaya produksi saya sebenarnya gitu. Banyak yang cuma hitung bahan tapi lupa overhead. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin ada gas, listrik, mungkin ada tenaga kerja, packaging, seperti itu aja. Itu sama aja kayak kita buat, saya mau jualan es teh, tapi saya lupa nih bayar es batu sama gulanya, jadi cuma ada tehnya aja. Nah itu kan belum lengkap ya. Nah banyak UMKM merasa modalnya kecil karena cuma ngitung bahan aja. Padahal contohnya tadi gas yang dipakai buat masak, kalau pakai oven atau mixer bayar listriknya, ada packagingnya, biaya transport kalau misalkan teman-teman harus ngambil barang ke sana kemari atau ongkir kalau misalkan belinya di marketplace. Nah, itu semua wajib dimasukkan. Contohnya di sini di tahun 2024 sampai 2025 ada penelitian yang menyampaikan bahwa banyak UMKM makanan rumahan yang sebenarnya bangkrut tanpa mereka sadari, bukan karena penjualan turun, tapi lagi-lagi karena satu pos yaitu biaya overhead pabrik yang naik hampir 15 sampai 20% per tahun. Nah, terutama gas. Beberapa waktu kemarin kalau teman-teman lihat berita yang harga gas naik dan lain sebagainya ada demo. Nah, itu kan sebenarnya ngaruh banget ke UMKM. Apalagi yang sangat bergantung pada gas ini. Seperti itu. Nah, ini ada contoh misalkan kita buat brownies atau ada makanan yang lain, bahan baku sudah saya tampilkan di layar, teman-teman bisa lihat juga. Bahan baku 24.000, kemasan 2.000. Tapi jangan lupa ada overheadnya, ada gas, listrik, tenaga kerja. Jadi kalau di total sekitar 44 ditambah dengan margin, anggap aja kita mau margin 30%. Jadi totalnya harusnya harga jualnya jadi 44.850, kemudian kalau dibulatkan jadi 45. Nah, bayangin aja kalau misalkan kita cuma ngitung bahan baku sama kemasan aja. Jadi, oh ini saya belanja nih habisnya 26.000. Saya jualnya ya 30.000 lah. Nah, ternyata ada overhead kalau jual seperti itu, Mas kan kita nombok. Nah, ini hal poin-poin kecil yang mungkin tidak sadar terlewat dan jadi money lag juga. Seperti itu. Next. Oke, nah ini adalah tips scale up. Ini mungkin ada sedikit dari sekian banyak tips yang ada ya. Jadi apabila tahapan-tahapan di atas yang tadi saya sampaikan terkait juga dengan disiplin dan konsisten itu sudah dijalani, kemudian kita bisa mulai mikir nih untuk naik kelas atau scale up. Nah, scale up ini kan tidak harus berarti, oh aku harus punya pabrik langsung nih yang besar untuk produksi sendiri. Bukan seperti itu, tapi kita di mana kita itu meningkatkan kemauan produksi sedikit demi sedikit, tapi juga dengan cara yang sudah lebih tertata. Dan harusnya itu lebih efisien lagi. Contohnya, dari buatnya 20 bungkus sehari, kemudian jadi 50 bungkus sehari. Dari yang kita usaha masak sendiri, karena sudah pesanan cukup banyak, kita dibantu nih sama satu atau dua orang. Kemudian contoh lagi dari catatan manual, kita catat mungkin di kertas, nota-nota kita catat manual atau di Excel, kita mungkin bisa pindah ke sistem yang lebih rapi.
Atau contohnya kita beli bahannya harian karena mungkin waktu awal bangun bisnis open PO-nya baru sedikit demi sedikit. Nah, dari yang belanja harian kita jadinya belanja mingguan. Jadi sekalian banyak biar lebih efisien. Dengan catatan memang sudah terukur ya pesanan yang masuk itu berapa. Jadi kalau kita bicara scale up sama dengan ya kita usaha untuk naik naik level. Usaha naik level, bukan langsung besar, tapi kapasitas kita bertambah sedikit demi sedikit dengan cara kerja yang tadi makin teratur. Dan tahap awal yang bisa dilakukan ya ini, scale up mulai dari sistem tadi rapi dulu. Alat kita mikir belakangan. Kadang kan kita mikir, kita harus beli mungkin alat dan bahan kayak mixer yang industri, freezer yang besar karena nggak bisa nih kalau misalkan cuma di box pendingin aja. Nah, kadang hal-hal tersebut terpikir tanpa mikirin hal-hal yang lain seperti jadi mulai dari teman-teman bisa mulai catat dulu. Oh, pencatatan pesanan saya yang masuk hari ini berapa, biaya yang saya perlukan berapa, kemudian stok saya apakah sudah dicatat dengan benar atau sudah tertata atau belum. Dan teman-teman juga harus punya standarisasi atau catatan resep dan SOP. Resep jelas, cara kemasnya juga konsisten. Nah, mulai dari situ perlahan demi perlahan terus kita bangun terus. Dan dari hasil catatannya teman-teman, baru kemudian diambillah keputusan. Ini apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya kurangi. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah berjalan seperti itu, kita mulai lagi scale up yang berkelanjutan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari kita bisa delegasi tugas. Hari ini, misalkan dulu cuma saya aja. Saya bisa nih nambah admin, atau nambah yang lain, atau nanti di medsos, kembangkan, dan lain sebagainya. Mulai dari kontrol stok juga sama, branding dan diferensiasi. Kalau dulu dari mouth to mouth, nah sekarang kita mau branding, misalkan di medsos, atau misalkan endorse, atau yang lain, kan banyak ya hal-hal seperti itu. Dan kemudian nanti kalau misalkan sudah berjalan seperti itu dengan teman-teman punya data produksi atau catatan yang jelas, teman-teman jadi tahu kan, dari mungkin ada beberapa produk mana nih yang paling untung yang terjual. Hari apa sih penjualan paling tinggi? Apa weekdays atau weekend atau pas holiday atau sesi yang mana gitu? Atau bahan mana yang ternyata paling boros. Nah, jadi hal-hal kayak gitulah yang teman-teman bisa pakai untuk evaluasi. Dan UMKM, teman-teman, para pelaku usaha ini akan pakai data ini untuk lebih cepat scale up ya, dibanding yang pakai kayaknya kemarin jual sekian deh, kayaknya atau rasa-rasa aja. Jadi daripada rasa-rasa kan sebenarnya catatan yang valid itu kan lebih bisa untuk kita jadikan panduan untuk ambil keputusan. Seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian saya juga mau bilang bahwa saya ulangi lagi. Pertama, rapikan dulu pondasinya teman-teman. Tadi saya ada bahas tiga tadi, kemudian dimulai untuk perbaiki efisiensinya, tambah kapasitas secara bertahap. Nanti kalau kemudian sudah akan bisa bangun sistem sendiri, boleh lanjut lanjut ke ekspansi. Nah, kalau ngomong materi mungkin gampang ya teman-teman. Saya tinggal presentasi aja tuh, saya tinggal cari materinya di Google, tinggal saya presentasi. Coba kita next next dulu. Tadi kalau materinya sudah disampaikan secara teori mungkin, nah dari teman-teman juga mungkin bisa sharing kira-kira apa tantangannya teman-teman saat mau scale up. Contoh ini saya mungkin hanya ngasih empat, tapi nanti kalau ada di luar dari ini teman-teman bisa komen di chat juga. Kira-kira tantangan apa dari teman-teman saat mau scale up. Contoh catatan keuangan masih acak-acakan, contohnya seperti itu. Atau salah hitung modal atau harga jual. Atau sulit scale up karena nggak punya tim. Misalkan saya masih sendiri Kak, sulit nih. Atau kesulitan untuk digitalisasi. Nah, karena kalau bicara tentang scale up ini harusnya kita udah siap ya, siap dengan berbagai kondisi dan situasi. Jadi coba komen dulu apakah ada tantangan dari teman-teman yang kemudian menghambat teman-teman untuk scale up atau yang lainnya. Dan terakhir, semua hal yang tadi saya jelaskan tentang pencatatan, hitung HPP, hitung harga jual, stok, laporan. Nah, itu semua bisa teman-teman lakukan secara manual di awal. Bisa. Tapi kalau sudah mulai tertata, berkembang, ada baiknya tidak dilakukan manual terus-menerus ya. Karena bicara tentang keuangan pasti banyak banget celahnya yang tidak terlihat. Tiba-tiba habis aja uangnya. Belum lagi kalau ada perhitungan human error atau yang lainnya. Nantinya semua bisa beralih juga ke software mungkin mungkin ketika sudah jejak ya, sudah mulai bertahap demi bertahap sudah oke. Dan itu akan membantu teman-teman apabila sudah mulai kewalahan juga dalam pencatatan manual seperti itu. Next. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang peran software atau kalau kita bicara tentang keuangan kan identik dengan akuntansi ya.
Nah, ini sebenarnya kenapa diperlukan? Karena ini akan membantu teman-teman dalam contohnya kalau mau sell up untuk pengajuan pinjaman atau kerjasama. Karena baik investor atau mitra pasti akan minta laporan keuangan yang jelas. Nah, dengan sistem yang ada, semua itu kan saling integrasi, saling terhubung. Teman-teman bisa lihat dashboard lengkap, mudah dibaca. Teman-teman bisa lihat juga laporan keuangannya teman-teman dari periode sebelumnya, baik bulan atau tahun itu seperti apa. Dan itu akan lebih mempermudah lagi. Dan nanti apabila jika ingin scale up, laporan pendapatan, pengeluaran, keuntungan itu kan adalah fondasi. Jadi ini yang teman-teman pegang dulu. Seperti itu. Next. Oke, kurang lebih pemaparan dari saya sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan juga sedikit bisa membantu teman-teman untuk kemudian lebih aware lagi. Mungkin dalam perhitungan harga jualnya teman-teman di produksi atau mungkin lebih menyadarkan teman-teman untuk ternyata untuk mencatat harga yang kecil-kecil itu sangat penting biar tidak ada money lag atau kemudian kita kehilangan celah nih. Oh, ternyata saya banyak banget nih boncos di biaya parkir karena kita parkir di 5 tempat pakai motor 3.000 kali 5 udah berapa ya contohnya seperti itu dari saya seperti itu dulu Kak Mutia saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kalau kurang lebihnya saya mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa langsung di chat terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dina. Materinya keren banget, insightful banget sih Kak Dina. Oke, karena yang nggak kepikiran ya kayak bayar parkir tuh ternyata masuk juga gitu. Betul kalau sekali nggak apa-apa Kak 2000, berkali-kali. 2000, 2000 ya bener banget sih nggak kepikiran tapi asli. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, beberapa teman-teman juga ternyata udah ada yang chat. Kita mau dokumentasi dulu ya, kita foto-foto dulu. Mungkin buat teman-teman bisa open cam. Kita buka dulu kameranya dan tim ready untuk capture. Masih tunggu nih. Yuk, open cam dulu yuk teman-teman semua yuk. Kasih lihat muka cantik dan gantengnya. Mana nih teman-teman sesama business owner? Oke, sudah ready? Eh, Kak Doi udah pose loh dari tadi. Takut tiba-tiba di capture ya kak ya. Iya loh, Di takut nanti capture. merem loh. Oke, sudah ya. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang nih tiba nih sesi tanya jawab. Ini udah ada tiga orang nih yang nanya nih. Ada Kak Dev dan juga Kak Ayu. Kita akan bahas dari Kak Dev dulu ya. Karena nih Kak Dev udah 2 kali nih nanya nih. Excited sekali sepertinya ya. Tapi buat Betul. teman-teman yang lain, kalau yang mau tanya secara langsung, bisa banget caranya hands up dulu. Jadi nanti akan saya buka untuk bisa open mic gitu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Dev. Kak Doi mau tanya, selama membangun dan mengembangkan Broadway, frekuensi tantangan yang kerap kali muncul yang Kak Doi alami itu apa sih Kak? Misal dari budgeting finance, atau mungkin pemasaran produk, atau mungkin kendala daya tahan produk. Dan kira-kira apa sih kontrol pertama atau reaksi Kak Doi untuk bisa ngatasin masalah itu? Yang bisa dijadikan learning experience untuk first movement bagi para UMKM kecil yang baru mulai. Thank you, silahkan Kak Doi. Thank you banget Kak Dev pertanyaannya. Kalau bagi aku sih tantangannya yang utama itu pasar ya. Jadi kayak permintaan pasarnya kan aku sistemnya by PO, jadi nggak setiap PO itu rame. Seperti tadi aku cerita. Jadi aku PO 2 minggu sekali atau kadang seminggu sekali itu tapi nggak selalu rame. Nah aku mengakalinya tuh kadang-kadang aku yang pertama aku kadang-kadang follow up ke customer aku. Jadi aku
brooch gitu di WhatsApp atau di Instagram kan kami juga kadang-kadang pesanannya lewat DM Instagram itu kan broadcast aja kami just reminder kalau kita lagi open PO kita ready tanggal segini terus nanti kadang-kadang kalau untuk customer yang rutin aku tuh selalu kasih bonus nah jadi kan itu tuh hal kecil tapi biasanya bukan cuma ibu-ibu semua suka dapat bonus gitu jadi biasanya aku memaintainnya dengan cara itu terus aku juga kadang-kadang menerima masukan. Mereka kadang-kadang yang namanya produksi rumahan, kadang-kadang mereka merasa kok terlalu cair ya atau terlalu gimana. Nah, kita tuh harus maintain customer kita. Oh iya kakak, mau coba aku kasih ganti yang baru, misalnya kayak gitu. Walaupun mereka kadang-kadang kayak nggak usah kak, cuma kasih ngasih tahu aja kok gitu. Tapi kan at least kita kayak mengusahakan sesuatu. Kalau aku sih lebih kayak pendekatan ke customer ya kak, Mut ya. Ke ke customer sama ya itu paling ngasih-ngasih bonus atau ngasih promo atau aku pernah ikut event jadi anak aku suka baby class ada salah satu baby class di kota aku itu lumayan kayak terkenal dan aku buka stand di sana gitu jadi sponsor dan buka stand di sana itu lumayan juga kayak cari-cari pasar baru gitu. Oke, apakah sudah menjawab Kak Dev? Kalau belum bisa ditanyakan lagi atau diperjelas lagi pertanyaannya, bisa banget di kolom komen atau mau tanya langsung hands up dulu nanti akan dibuka untuk open mic-nya. Oke, selanjutnya nih kayaknya ini untuk Kak Dena deh. Karena, oh ya teman-teman kalau nanya di kolom chat jangan lupa ditujukan untuk Kak Doi atau Kak Dena ya. Jadi bisa lebih jelas ini buat siapa. Tapi kalau ini kayaknya emang kayu nih untuk Kak Dena sih. Ini Kak Dena, aku sudah 3 tahun lebih nih pakai Kledo, tapi kurang konsisten dalam pencatatan di Kledonya. Sama saya dan karyawan bagian admin kurang paham terkait akuntansi. Jadi gak bisa baca laporan keuangannya. Boleh dikasih saran? Atau Kledo adain dong kurs akuntansi dan pengaplian di Kledo secara offline. Oke, Monggo Kak. oke, thanks Kak Mutia. Halo Kak Ayu, terima kasih sebenarnya sudah pakai Kledo 3 tahun, udah lama ya. Tapi kalau misalkan ada kendala, misalkan untuk terkait dengan pembacaan laporan keuangan dan lain sebagainya, nanti Kak Ayu dan tim bisa langsung aja ke nomor konsultasi Kledo karena nanti aku bantu cek juga karena setiap akun yang langganan di Kledo kan ada PIC atau person in charge ya, dan dia juga akan bertanggung jawab selama akun langganan itu aktif. Nah, untuk bertanggung jawab itu dalam arti ke konsultasi juga sampai ke arah sana ya atau mungkin training kalau ada admin baru atau yang nggak belum paham akuntansi nanti PIC-nya yang akan bantu. Kalau misalkan lokasinya di luar dari Jogja untuk efisiensi efektif nanti kita bantu dulu lewat Zoom meeting tapi nanti kalau mau diadakan visitasi juga boleh nanti tinggal konsultasi aja ke nomornya Kledo ya Kak ya. Kurang lebih seperti itu sih Kak Mute. Jadi kalau untuk Ayu nanti coba langsung chat aja nih setelah ini boleh banget nanti minta langsung ke PIC-nya untuk minta jadwal untuk kita mungkin training lagi ya atau konsultasi terkait laporan keuangannya. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Dena. Kak Ayu, apakah sudah terjawab? Kalau belum bisa ditanyakan langsung melalui ini ya customernya Kledo, nomor WhatsAppnya Kledo, nanti akan bisa langsung mendapatkan solusi. Oke, selanjutnya ini dari Kak Mujiati. Aduh, banyak ya yang tanya-tanya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang belum kebagian nanti bisa DM di Instagramnya Kledo. Nanti insya Allah akan dibalas. Tapi nanti bisa kalau yang belum terjawab ya teman-teman bisa DM ke Instagramnya Kledo. Tapi sekarang nih aku mau bacain lagi nih dari Kak Mujiati. Ini nggak tahu nih buat siapa. Kadang nggak tahu buat siapa, dua-duanya jawab ya. Oke. Mbak, aku mau nanya nih, kalau lihat arus pergeseran bisnis kuliner sehat yang makin dipengaruhi behavioral shift dan isu food privilege di masyarakat, sebenarnya gimana sih cara sebuah brand tetap jaga value biar nggak cuma kelihatan sehat, tapi juga inklusif dan bisa diterima lintas segmen. Terus yang kedua, dengan makin kencangnya dorongan ke arah sustainability oriented business model, menurut Mbak strategi apa yang paling visible buat UMKM biar mereka nggak kejebak operasional bottleneck atau market saturation yang sering bikin bisnis kuliner mentok sebelum berkembang. Oke, kita mulai dari Kak Doi dulu deh. Bahasanya berat banget ya. Saya sebagai ibu-ibu agak hah? Ini pasti orang pinter yang tanya.
Oke, kalau aku tadi aku mau menjawab yang bagian ini aja Kak. Gimana caranya untuk eh apa ya, trust gitu ya dari customer ya. Kalau misalnya produk kita tuh oke gitu ya. Kalau aku sih dengan cara yang utama itu karena aku mengkonsumsi sendiri. Jadi produk itu dikonsumsi oleh anak aku dan kayak udah dan di batchnya tuh sama gitu loh. Jadi kayak anak aku juga minum dari Broadway yang sama dengan teman-teman lainnya. Kalau aku sih dari kayak gitu sih Kak. Lebih ke karena aku juga konsumsi gitu loh. Oke, selanjutnya nih dari Kak Dena. Aku Coba kalau resapi dari Kak dulu Deda nih. Aku bisa resapi lebih dulu pertanyaannya. ya biar bisa lebih lengkap silahkan pada ahli dan pakarnya. Sebentar, aku resapi dulu ya pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya terlihat singkat tapi dalam dan Ini panjang ya. panjang soalnya. Enam. Kalau mau dikulik sebenarnya bisa deep, lebih deep lagi nih. Jadi ini sedang berusaha untuk gimana caranya menjawab dengan singkat. Oke, mungkin saya lanjut dulu nih. Kalau Kak Doi ini, gimana sih Kak? Mungkin aku persingkat ya dari pertanyaannya Kak Mujiati tadi. Iya, Gimana sih boleh. biar, ini kan mungkin kalau sekarang itu kita banyak banget ya bisnis F&B itu kan. Nah, gimana sih Kak kalau biar bisnis itu tuh tetap sustain? Menurut Kak Doi itu gimana? Biar kita nggak kejebak di satu titik gitu. To be honest, aku karena menjualnya hanya satu produk ini, sejujurnya aku lagi mau mengembangkan satu lagi, yaitu sama-sama dari ayam kampung, yaitu daging daging si ayam itu lagi mau aku coba olah untuk abon anak-anak gitu. Jadi kayak apa yang bisa kita kerjain ya gitu karena udah 11 tahun 11 tahun 11 bulan ini full hanya jualan satu produk Broadway itu. Jadi mungkin kita harus mencoba inovasi baru lagi, tapi masih dalam lingkup yang sama, yaitu sama-sama misalnya ayam gitu. Kalau aku sih, dari aku sih kayak gitu sih, dicobanya apa yang bisa digarap lagi gitu. Oke, gimana nih Kak Dena? Sudah mendapatkan Oke, alternatif jawaban? ini banyak sih yang mau aku jawab ya. Jadi Oke, mulai dari boleh awal dulu. silahkan Kak Dena. Oke, cara sebuah brand tetap jaga value biar nggak cuma kelihatan sehat tapi juga inklusif dan bisa diterima di lintas segmen. Berat nih ya pertanyaannya. Oke, kalau tadi kita bicara itu sebenarnya isu di dunia makanan, kesehatan itu dibagi dua tadi udah disampaikan ada behavioral shift. Itu orang makin sadar kesehatan tapi nggak pengen yang ribet, maunya yang praktis, tapi harganya juga terjangkau. Mm-mm. Jus-jusan pakai slow juicer aja dan lain sebagainya, something like that lah. Kemudian yang kedua ada food privilege, jadi persepsi bahwa kalau makanan sehat itu udah pasti mahal dan hanya untuk kelas-kelas tertentu aja. Eksklusif lah pokoknya. Nah, biar brand ini tetap punya nilai, punya relevan juga di berbagai segmen. Jadi nggak cuma kesannya hanya di satu segmen yang eksklusif aja. Nah, mungkin sih aku eh, nanti mungkin bisa diperbaiki lagi atau ditambahkan lagi dari Kak Doi mungkin ya. Kalau misalkan kita jualan produk kita pakai narasi sehat, itu jangan ada gimmick-gimmick apa ya? Tidak pakai didominasi oleh estetika tapi diedukasi juga. Contohnya banyak brand kalau misalkan di media sosial itu kadang bilang cantik, fancy, mahal, tapi nggak ada edukasinya. Nah, padahal kalau misalkan audiensnya lintas segmen itu, sebenarnya kan mereka butuh alasan yang masuk akal. Kalau memang harganya worth it, ya why not gitu loh. Contoh misalkan narasinya misal seperti ya sehat itu bukan mahal tapi lebih terkontrol atau kita pakai bahan sederhana nih. Jadi bukan semuanya premium semua seperti itu. Nah, jadi itu contohnya seperti itu. Tapi nanti kalau mau ada diskusi lebih lanjut nanti bisa japri aja. Nanti aku bantu jawab lagi karena kita memang terbatas ya kalau di Zoom meeting ini. Kemudian dengan makin kencangnya dorongan ke arah sustainability oriented business model, menurut Mbak strategi apa yang paling visible buat UMKM biar mereka nggak kejebak operational bottleneck? Nah, tadi aku sempat lupa untuk bicara tentang bottleneck. Kalau kita bicara bottleneck itu kalau udah mentok di situ itu susah, susah kita mau kemana-mana.
Kayak gitu. Jadi identifikasi dulu bottleneck terbesar di bisnisnya kakak itu apa? Apakah dari segi packaging atau pas saat prepping makanan mungkin atau mungkin di brand communication atau apa? Biaya operasional apa nih yang istilahnya jadi bottleneck yang akhirnya menghambat bisnis itu berkembang? Kadang kalau bisnis kuliner ini aku belum survei yang paling mentok ini yang paling banyak bikin nih apa. Jadi mungkin bisa diidentifikasi dulu dari laporannya kakak yang ada bottleneck yang paling besar itu dari bagian yang mana. Nah, perbaiki satu titik itu dulu yang paling lambat baru kemudian bisa dievaluasi ke lain. Jadi bottleneck di kakak itu tidak sama dengan yang ada di usaha lain. Jadi balik lagi ke laporan dari transaksi yang sebelumnya sudah dicatat itu kan bisa jadi bahan evaluasi. Kayak gitu sih, Kak Mutia, Kak Doi dan Kak Mujiati. Oke, wah berat ya Kak. Ini Berat ya, berat memang. berat loh. Iya, begitu ya Kak Pembahasan berat. Mujiati, semoga terjawab. Tapi jika tidak terjawab, langsung kontaknya Kak Dena aja kayaknya. Tuh. Lebih terarah ya. Oke, lanjut ke ini masih ada waktu ya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Abid Mahpud. Halo Kak, mau tanya, apakah kita harus mengikuti perang harga dengan kompetitor atau konsisten dengan harga pasar sebelumnya? Seperti apa value yang harus kita berikan ke pelanggan agar pelanggan tetap loyal dengan kita? Nah, mungkin ini nggak tahu ditujukan untuk siapa, tapi aku kasih dua-duanya aja ya. Pertama kita kasih untuk Kak Doi dulu. Heeh. Silakan Kak. Nah, masalah harga ini lumayan apa ya? Lumayan agak memusingkan ya. Karena kadang-kadang apalagi di Jogja, aku menyebut aja ya. Jogja tuh kayak perang harga terus. Jadi tiap misalnya ada sesuatu, misalnya aku waktu itu bikin kaldu ini dengan harga sekian, tiba-tiba ada orang lain juga yang bikin dengan harga yang lebih murah. Jadi kayak bakal kalau kita ngikutin terus itu bakal ada terus yang lebih murah gitu loh. Kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, tapi aku juga nggak mau ngejudge. Tapi bakal ada terus kalau kita mau banding-bandingin harga gitu. Jadi kalau kalau dari aku sih tetap stay dan stay sama kualitas kita gitu. Kalau misalnya aku mau cerita bisnis aku yang lain boleh ya Kak Mutiara? Boleh, 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 boleh Kak. Yang Notch Attalier itu udah aku bangun dari 2019, guys. Terus itu di Jogja itu belum ada ropes pada saat itu. Ropes itu kalau kalian tahu itu tuh kalau orang mau wedding, itu waktu mereka prepare wedding itu mereka pakai pakai ropes tuh seperti kimono gitu. Jadi buat lebih pantas gitu loh saat mereka make up. Terus mereka beauty shoot juga lebih pantas. Jadi nggak cuma pakai kayak kemeja atau baju biasa yang kerah gitu biar gampang dibuka. Aku tuh terinspirasi itu dari Jakarta karena ada saudara aku juga yang bikin di Jakarta dan mereka booming dan dia booming banget. Lalu waktu aku up di Jogja itu booming banget juga karena nggak ada yang bikin spesialis itu. Setelah itu setelah boom rame banget dan seperti biasa selalu muncul kompetitor kan. Selalu muncul orang yang FOMO-FOMO pengen bikin dan mereka kadang-kadang jual atau sewa dengan harga yang nggak kira-kira murahnya lebih setengah daripada aku gitu. Kadang-kadang misalnya katakanlah aku jual 1 juta, aku rentalin 1 juta, mereka bisa 200 300 ribu. Jadi kadang-kadang, hah, kalau mau ngikutin banding-bandingan harga itu kayak tidak mau gitu. Tapi aku tetap stay di harga segitu. Aku belum pernah nurunin harga sedikit pun. Paling nggak kalau misalnya mau ngasih bonus gitu, misalnya Kak, kalau kamu dealing sekarang, aku kasih kamu bayar satu yang paling mahal. Habis itu nanti aku apa namanya kasih free rent yang harga rate 500 misalnya kayak gitu masih kayak nggak apa-apa. Cuman kalau untuk banding-bandingan harga gitu, aku belum pernah karena aku percaya semakin kita banting nanti brand kita juga semakin dinilainya oh itu sorry ya oh itu murahan kok itu gampang nah kalau aku sih lebih ke kayak stay di quality kita gitu sama dengan Broadway juga sih aku belum pernah menurunkan harga paling kalau masih bonus untuk customer setia aku gitu masih kayak oke cuman kalau untuk nurunin harga gitu aku belum pernah begitu Kak Mutia. Oke, terima kasih Kak Doi. Itu berarti ini ya, value ya. Jadi kita ada value sendiri. Mm-mm. Memang brandingnya tuh pokoknya standar segini. standar kita Yes, betul. nurunin value banget soalnya apalagi kalau udah branding itu kalau kita kayak main banding lama-lama nggak akan selesai gitu loh karena semua pasti kayak akan ada muncul yang lebih murah
gitu. Cuman kita kayak Betul bedanya banget. kita apa nih gitu. Bedanya kita apa nih dari yang lain sehingga kita bisa jual dengan harga segini kita pede gitu sih. Oke, selanjutnya nih, gimana ya pendapat dari Kak Dina? Cukup sih. Oke, kalau dari aku jawabanku adalah tidak. Karena perang harga itu sebenarnya menguntungkan sesaat ke pelanggan ya, tapi ke kita justru jadi rugi. Seperti yang tadi Kak Doi juga udah sampaikan. Karena kalau kita turunin harga terus nggak akan ada selesainya. Kalau kita punya value, jangan takut, menanglah di value, bukan di perang harga. Kalau dari aku seperti itu. Aku juga punya usaha, aku banyak yang punya usaha itu, tapi kan soal rasa kan beda Betul, ini ya. betul. Aku selalu percaya apa yang dari hati itu akan sampai ke hati juga. Jadi kalau memang teman-teman punya value yang memang standarnya seperti itu ya jangan mau nurunin harga. Orang Mm-mm. pasti bakal lihat kualitas juga. Karena kalau kita makin main perang harga, margin makin tipis. Karena kalau kita udah kayak gitu pasti kualitasnya bakal turun. Betul. Itu jadi jelek banget. Jadi apa yang harus dilakukan ya pantau aja harga pasar. Tapi Mm-mm. nggak boleh jadikan itu jadi kompas. Nanti kalau ini harga ke sana kita ikut ke sana, harga Mm-mm. ke sana kita ikut ke sana. Gak ada Kompetitor habisnya. tuh kompetitor tuh boleh murah, nggak masalah. Tapi kita tetap fokus pada nilainya kita, value ya, bukan angka. Makanya tadi Betul. aku bilang menang di value, bukan di perang harga. Itu sih kalau dari aku, Kak. Oke, terima kasih Kak Dina. Oke, selanjutnya ini ada yang hands up. Kita silakan nih. Silakan Kak Army ya, Kak Army. Boleh open cam dan juga open mic, Kak. Eh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini Kak sebelumnya nggak bisa on cam ini terkait terkendala jaringan di daerah saya ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, Silakan Kak Army pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa ya, Kak ya? ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Army dari Tangerang. Em, saya tidak tahu ini ditujukan pada siapa, soalnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang baru saja dijawab ya, gitu kan. Jadi mungkin bisa dijawab oleh keduanya juga terkait harga ini, Kak, gitu kan. Dimana kalau kita ini sebagai pemula ya baru memulai usaha gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak pembicara sebaiknya bagaimana untuk menentukan harga yang terbaik untuk kita baru mulai usaha, namun kita ingin um, value produk kita itu ya nilai produk kita itu tetap di mata masyarakat berkualitas yang artinya kita ya seperti makanan gitu misalnya kita uh, nggak kaleng-kaleng lah gitu ya kita menggunakan bahan baku yang benar-benar terbaik gitu yang artinya harganya tentu juga disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan namun Bang, um, halo, Bang. Hah? halo Hah? ya halo Iya, oke bisa dilanjut Kak Army. ya. Ya, namun terkait harga tersebut ya tentunya apa yang kita ingin jual di zaman sekarang apa sih yang belum ada gitu. Apalagi kalau untuk daerah Jabodetabek gitu. Nah, jadi terkait hal ini tadi karena sudah berkaitan pertanyaan sebelum dengan harga tadi juga dijelaskan seperti itu. Nah, kalau untuk pemula ini bagaimana Kak gitu agar kita tetap dapat memenangkan hati pelanggan bahkan kita dapat uh, apa usaha yang kita baru bangun kita dapat mendapatkan pelanggan gitu bahkan yang loyal gitu nantinya gitu mungkin itu aja dulu terima kasih. Oke, terima kasih Kak Army. Oke, mungkin bisa dibantu jawab dulu. Oke, saya pilih yang pertama dari Kak Dina dulu aja deh. Udah Silakan open Kak mic. Dina. Oke, Yeay. Kak Doi ini. Oke, sebelum kita bicara tentang memenangkan hati pelanggan, ini balik dulu ke dapurnya nih. Untuk menentukan harga jual kayak tadi ya, ada HPP yang perlu dihitung dulu dan bahan bakunya tuh harus diinput dulu semua nanti ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan parkir jangan lupa ya, jadi diinputkan aja semua di situ. Nah, untuk menentukan harga jual tuh asalnya dari sana dulu. Kalau kita fokusnya langsung, saya mau menangkan hati pelanggan dengan ngasih harga murah, kitanya yang boncos. Hati pelanggan menang, hatinya kita nangis-nangis. Karena nggak ada untungnya sama sekali. Jadi sebelum sampai ke sana, diperhatikan dulu dapurnya kita, memangnya biaya yang kita keluarkan itu berapa. Intinya kalau harga terbaik itu menurut saya adalah harga yang nutup semua biaya yang kita keluarkan dulu. Yang nggak harus besar, tapi intinya nutup dulu deh biaya operasionalnya.
Karena kalau biaya opsionalnya nutup, walaupun kita untungnya dikit-dikit kan nanti bisa kita branding atau kita bangun lagi pelan-pelan. Jadi keuntungannya kakak juga sehat lah ya kalau bisa dibilang seperti itu. Dan untuk bisa melihat kira-kira saya mau ngasih di harga berapa, balik lagi ke pantau dulu kompetitif di sekitarnya kakak atau usahanya yang sama itu kira-kira di range berapa. Kalau ternyata mereka misalkan nih mentoknya di 19.000 atau 20.000. Nah, kalau usahanya sama, coba nanti nyari supplier atau supply vendor atau supplier yang kamu bisa bandingkan atau kakak bisa bandingkan harga pasarannya. Oh, ternyata di supplier A lebih murah. Nah, itu memang PR, tapi kalau memang mau cari yang lebih murah memang harus ada perbandingannya dulu. Jadi kalau nanya kira-kira bagaimana cara menentukan harga yang tepat, kalau dari saya ya harga yang nutup biaya operasionalnya kita dulu sebelum memenangkan pelanggan, dapurnya kita sehat dulu. Itu kalau dari aku kayak gitu sih Kak. Dari Kak Doi mungkin bisa nambahin. Oke, terima kasih Kak Dena. Selanjutnya nih pendapat dari Kak Doi. Silakan Kak. Kurang lebih sama kayak Kak Dena ya. Sama sih yang paling penting itu kita jangan gimana caranya memenangkan hati kita jadi paling murah. Tapi apa, sesuatu apa nih yang dari brand kita, value dari brand kita tuh apa? Kalau aku sih mau cerita aja. Jadi kadang-kadang tuh kita kalau followers, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bikin apa, "Oh, ikut gitu. Ada sesuatu yang bikin apa, ikut gitu. Itu kayak kita juga kayak terbatas. Tapi kalau misalnya kita jadi pionir, kita jadi sesuatu yang, ini pertama nih gue yang bikin ini, itu kita bisa kayak, bisa kita yang nentuin standar gitu loh. Nah, kalau saran aku, kita tuh harus nyari apa nih yang kita bisa, tapi orang belum punya gitu. Apa nih yang orang belum bikin? Kira-kira apa yang orang belum bikin tapi kita bisa kerjain. Nah, itu jadi kita bisa menentukan standarnya dari situ. Jadi kita yang nentuin standar bukan kita yang ngikutin. Kalau menurut aku dari aku seperti itu, guys. Oke, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Karmi? Boleh menanggapi sedikit? Boleh, Boleh. silakan Kak. Baik. Ya, terkait dengan jawabannya ini, jika demikian gitu kan, eh, lalu mungkin adakah mungkin strategi yang perlu kita lakukan untuk memulai usaha ini dalam terkait pemasarannya atau promosinya. Nah, menurut kakak ini strateginya bagaimana gitu kan? Kalau untuk kita sebagai pemula, sempat sih saya jujur saya sempat membangun usaha kuliner gitu kan, namun kan gagal dan itu saya memulainya dari offline gitu. Nah, kalau misalnya memulai dari online pun bagaimana strategi? Sempat saya berpikir kayak gini gitu. Saya ingin promosi dulu di apa di berbagai media sosial saya gitu kan. Media sosial pribadi gitu kan. Mungkin saya ingin melakukan promosi yang pre-order gitu kan. Nah, cuman saya juga eh, ya ada kepikiran hal-hal lainnya. Ya kalau pre-order artinya kita kan tidak memerlukan biaya yang inilah gitu. Kalau ada yang pesan baru kita layanin kan gitu kan. Gitu maksudnya. Jadi nggak sama dengan jualan yang benar-benar kita benar-benar mau mulai jualan benar-benar gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mulai jualannya benar-benar ini bagaimana strategi terkait dalam penentuan harga ini sebaiknya dalam segi promosi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dibantu jawab dari Kak Doi. Kalau aku kayaknya jawabnya yang promosi aja ya, yang bagian harga biar Kak Dena ya. Kalau aku sih promosi tadi kan kakaknya cerita dia kayak punya tempat offline kan. Sebenarnya tuh oke banget tuh kalau misalnya punya tempat offline tuh kita bisa kayak ngundang influencer-influencer gitu loh Kak. Jadi sekarang kan banyak influencer nano mikro yang nggak terlalu mahal juga atau bahkan bisa diajak untuk barter. Nah gitu. Jadi kalau menurut aku untuk sekarang itu ads aja juga nggak cukup, tapi kita harus kayak ngajakin collab ke influencer gitu sih, ke KOL gitu yang memang dia suka promosiin, suka nge-review. Nah itu sih Kak, kalau menurut aku sarana promosinya bisa di influencer atau KOL itu. Karena nggak selalu mahal kok, banyak juga yang influencer yang mau diajak barter gitu juga masih banyak sih sebenarnya. Untuk bantuin promosi apa dia posting gitu kan itu lumayan tuh kita dapat audiens kan. Jadi siapa tahu nanti bakal viral. Apalagi sekarang untuk menjadi viral itu nggak harus followersnya banyak. Jadi kayak asalkan ada yang nyangkut FYP aja pasti
viral gitu. Apalagi kalau misalnya produknya memang unik ya Kak. Produknya memang unik, memang kayak bikin orang penasaran. Itu oke banget sih kalau pakai-pakai apa KOL atau influencer kayak gitu. Kalau menurut aku dari sisi promosinya sih gitu. Oke, terima kasih Kak Doi. Mungkin bisa lanjut dari Kak Oke, Dena. Oke, untuk tambahan mungkin di awal bisa coba ikut event atau bazar lokal mungkin ya. Jadi untuk memperkenalkan produk. Kalau untuk UMKM saya rasa mungkin ada kumpulan atau grup-grup yang isinya UMKM. Jadi bisa saling promosi produk juga di sana untuk awal. Nah, kalau misalkan untuk terkait dengan penentuan harga, mungkin lebih detail nanti bisa chat ke nomor konsultasi Kledo atau nanti untuk bantu perhitungan nanti aku bisa jelasin lebih detail lagi karena itu nanti pasti detailnya cukup banyak ya untuk HPP dan lain sebagainya. Tapi yang jelas selain kita perhatikan harga apa pasarnya, kita kan menentukan value produknya kita. Rasanya kah atau ada storytelling brand di baliknya atau yang lain yang jelas mungkin bisa pakai juga strategi harga psikologis misalnya 19.900 itu lebih menarik daripada Iya, 20.000 atau betul. 99.900 lebih menarik daripada 100.000. Jadi bisa dipakai kayak gitu atau misalkan paket bundling, beli dua lebih hemat. Itu menarik kan sekaligus tetap untung atau mungkin ya beli dua mungkin porsinya tidak sebanyak biasanya itu juga bisa seperti jadi strategi pinter-pinternya kita aja seperti yang jelas bukan harga yang terlalu rendah biar produk kita tuh tidak terlihat yang murah banget gitu loh. Jadi bingung nih beneran atau enggak nih. Tapi juga tidak terlalu tinggi agar pelanggan juga mau nyoba seperti itu. Nanti harga yang ditetapkan di awal nanti bisa dievaluasi di 1 sampai 3 bulan pertama. Apakah ini bisa di scale up atau seperti apa? Nanti diiringi dengan peningkatan kualitas juga. Itu sih Kak. Baik, Oke. terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Ya, jadi intinya kalau kita mulai usaha, intinya kalau dari jawaban Kak Doi tadi, intinya kita harus banyak menjalin relasi ya. Kemudian dari Kak Dena juga, ya intinya kolaborasi juga gitu intinya. Sebenarnya Betul. sempat sih saya berpikir Kak, yang yang Kakak Dena ini sampaikan ya ikut bazar, cuman pernah sih sempat ikut bazar, cuman rata-rata yang buzzer itu mereka kualifikasinya tetap usaha yang udah berjalan lah sekian bulan gitu minimalnya gitu. Kemudian ada bahkan buzzer ini mempersyaratkan ada sertifikat tertentu misalnya seperti NIB lah gitu. Nah ini yang kita bingung kalau kita baru pemula banget, otomatis ini kan ya ya gimana ya susah juga dapat kesempatan untuk seperti ini gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Arni, Kak Arni, dan juga ini ya sedikit cerita gitu dari perjalanannya Kak Arni. Oke, selanjutnya ini aku mau bacain ada kan masih ada waktu ya. Saya mau bacain juga nih ada pertanyaan dari Kak Umi. Ini buat Kak Dina. Kak izin tanya Kak, kalau saya punya 4 usaha, masing-masing usaha punya admin keuangan. Tiap hari masing-masing usaha transfer keuntungan ke satu rekening saya. Saya belum bisa pakai atas nama rekening usaha masih pribadi. Saya sebagai owner mau membagi keuntungan ketiga drive operasional yang tidak dipegang masing-masing admin usaha dan ekspansi bisnis. Presentasi pembagian saran kakak gimana dan gimana cara supaya cash flow-nya sehat. Satu usaha sudah 10 tahun dan yang tiga baru 1 bulan. Oke, silakan Kak Dena. Wow. Oke, Kak Umi, satu usaha udah 10 tahun dia udah cukup matang, kemudian tiga usaha lagi ya, satu usaha udah 10 tahun, tiga usaha baru 1 bulan. Yang jelas untuk pembagian keuntungan, ini tidak boleh disamaratakan ya, karena usaha baru ini dia butuh nafas dulu, butuh butuh waktu nih ya sampai jejak, jadi dia butuh nafas lebih panjang. Kalau untuk terkait dengan rasio pembagian ketiga bagian yang tadi disampaikan, prive untuk pengambilan dana pribadi, kemudian operasional, sorry, mau membagi keuntungan ketiga, Rive, aku masih belum nangkep nih. Saya sebagai owner mau membagi keuntungan ketiga.
Prive, operasional tidak berhubung masing-masing otomatis dan ekspansi bisnis. Oh, membagi ke dalam tiga sub ya. Nah, kalau memang masih dalam satu rekening, belum punya dua rekening tidak masalah karena tadi seperti yang saya sampaikan kan juga bisa memanfaatkan dompet digital yang lain. Atau bisa juga untuk buka rekening satu lagi, tapi cari yang biaya adminnya murah. Jadi tidak begitu banyak makan biaya admin setiap bulannya. Kan ada tuh, nanti bisa sambil di searching-searching juga. Atau ya cara lainnya pakai dompet digital. Itu juga banyak kok para UMKM yang memanfaatkan itu karena biaya adminnya juga murah, tidak perlu juga ke bank dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan rasio untuk usaha yang udah stabil 10 bulan, ini bukan rasio patokan wajib atau seperti apa karena balik lagi ke setiap usaha ya walaupun udah sama-sama 10 tahun perlu lihat dulu riwayat catatan keuangannya seperti apa. Kalau misalnya aku bilang 30% ke prive atau gaji untuk ownernya itu dipakai untuk kebutuhan pribadi atau sebagai reward lah kita ambil prive. 40% ke biaya operasional jadi untuk biaya marketing, biaya kantor, training karyawan atau penggunaan software dan lain sebagainya untuk operasional lah. Kemudian 30% lagi kita akan gunakan untuk ekspansi atau bisa jadi ke dana cadangan. Ini mau buka cabang baru atau mungkin ada beli alat baru seperti itu atau bisa juga untuk jadi dana darurat ya. Tapi balik lagi rasio ini tidak menjadi patokan pasti karena balik lagi ini mungkin lebih ke bisa ke konsultan keuangan juga atau kalau pakai Kledo bisa sharing lagi lebih lanjut sama PIC karena kita perlu bedah lagi riwayat pencatatannya itu seperti apa. Kemudian kalau untuk usaha baru, karena baru umur 1 bulan nih, butuh napas juga nih. Jadi previewnya nggak boleh besar-besar dulu karena nanti akan ngaruh ke cash flow-nya. Tadi kalau nanya tentang cash flow. Jadi kalau misalkan dari usaha 1 bulan ini, kalau mau ngambil preview, kalau misalkan aku bilang 10% sampai 20%, balik lagi apakah untuk usaha 1 bulan ini biaya operasionalnya sudah nutup. Jadi balik lagi ya, saya tidak bisa menentukan rasio pasti. Yang jelas kalau mau membagi dibagi dulu persenan yang paling besar itu untuk operasionalnya. Seperti itu. Karena tiga usahanya kan masih baby nih, masih bayi, butuh modal buat tambahan kerja sama menstabilkan usahanya tadi. Nanti kalau sudah pembagiannya sudah oke di biaya itu, baru kemudian mikir dulu, oh, saya harus ngambil private berapa? Balik lagi tadi kan, biar keuangannya tidak tercampur. Oh, saya punya private, jadi saya akan pakai ini untuk kebutuhan pribadi. Kemudian sisanya nanti bisa ditabung untuk ekspansi atau cadangan nanti untuk mungkin nambah baby-baby baru dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk nyatuin keuangan, walaupun satu keuangan tadi tidak masalah, untuk satu rekening aja tidak masalah, nanti yang lain bisa di dompet digital juga, itu juga aku rasa itu oke-oke aja sih. Itu sih Kak mungkin. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Umi. Jika ingin lebih lanjut, bisa hubungi langsung karena itu memang harus dibedah ya Kak ya, harus lebih detail Betul. ya. Oke, selanjutnya ini ada Mas ada waktu ya, nggak apa-apa ya, dibacain dulu pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Izwan Norsandi. Izin bertanya untuk kedua narasumber. Menurut Kakak, bagaimana batasan dan etika penggunaan AI, terutama dalam hal finansial, pemberkasan, dan brainstorming ide-ide dalam bisnis yang saat ini sangat marak? Terima kasih. Oke, kita pertama Kak Doi dulu kali ya. Tadi kan udah Kak Dina. Silakan Kak Doi. AI ya, AI itu sebenarnya bantu banget loh buat orang-orang kayak aku. Itu kayak sebenarnya bantu banget sih AI. Asalkan kita bijak-bijak menggunakannya ya. Kalau misalnya dipakai dalam hal yang positif itu menurut aku sih AI nggak apa-apa sih. Malah kayak jadi suami aku punya toko furniture. Aku pernah tanya sama AI gimana caranya untuk meningkatkan sales. Jadi kayak lumayan membantu juga si AI itu, asalkan kita bisa make dengan oke, dengan apa, dengan positif gitu, untuk hal-hal yang positif gitu sangat membantu. Misalnya untuk kayak menanyakan media promosinya yang cocok apa ya, aku udah pernah bikin kayak gini nih, bosenin apa ya yang lain gitu. Kalau dipakai untuk seperti itu kayaknya oke aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Doi. Selanjutnya dari Kak Dina. Silahkan. Oke, kalau dari aku AI itu singkatnya tadi aku setuju sangat-sangat membantu. Jadi tolong tempatkan AI itu sebagai asistennya kita bukan bos Yes, seperti itu ya. bener. Karena it helps us a lot ya. Jadi dia bisa membantu kita untuk berpikir atau mungkin bisa juga tukar pikiran di AI, tapi Tuh. tolong dicatat bahwa dia tidak bisa menggantikan intuisi kita sebagai human, sebagai manusia. Misalkan untuk berpikir kira-kira nanti ada resiko bisnis apa yang terjadi dalam usaha kita tuh AI nggak bisa gantiin itu. Mungkin dia bisa ngasih clue-clue bisa, tapi untuk menggantikan pengalaman etika bisnis itu AI nggak bisa.
Jadi kalaupun kita nanya informasi itu tetap kita perlu saring lagi, tidak kita telan mentah-mentah ya. Seperti tapi kalau misalkan batasannya seperti apa ya, mungkin kalau misalnya kita sekedar tadi mungkin untuk nanya ini aku harus kira-kira ada opsi apa aja boleh buat anggaran mungkin itu juga bisa tapi ada batasannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan AI apalagi dalam bisnis untuk keputusan finansial final. Jadi balik lagi dia hanya alat bantu bukan untuk ngambil keputusan. Kalau batasannya ya jangan sampai kita juga nginput eh, data diri mungkin kayak foto KTP yang lain-lain itu kan sistem ya, we never know apa yang bakal terjadi. Dan kalau kita sudah dapat jawaban mungkin dari template-nya AI, sekarang apa sih ChatGPT dan lain sebagainya, lakukan cross check manual lagi untuk perhitungan yang penting apalagi untuk yang bagian keuangan seperti ini. Itu sih Kak. Oke, itu udah cukup. Ini ya, semoga terjawab. Terima kasih Kak Dena dan juga Kak Doi. Ini ada raise hand. Sekali mungkin ini terakhir kali ya. Bisa dibantu untuk open mic atau mungkin kalau ingin open cam juga boleh. Silakan Kak Khofifah. Baik, terima kasih Kak. Aku mau tanya nih Kak, ini mungkin di luar dari pembahasan ya. Em, aku kan pakai Kledo nih Kak. Terus di Kledo ini aku cantumkan 3 rekening bank. Nah, kalau menurut Kak Dena, baiknya gimana nih, Kak? Tetap tiga itu atau aku cukup mencantumkan 1 rekening bank aja supaya manajemennya lebih bisa apa ya? Lebih mudah gitu, maksudnya nggak ribet. Oke, eh, agak putus-putus tapi mungkin saya bantu ini ya Kak Khofifah kayaknya udah sempat ditulis di chat juga. Kak Dena, ini Kak Khofifah pakai 3 rekening bank yang masuk dibagi. Ya aku masukkan ke bagian kas dan banknya. Menurut Oke, menurut Kakak itu gimana ya Kak? Atau aku harus mencantumkan 1 rekening bank aja? Oke, silakan Kak Dena. Oke, ini balik lagi nih 3 rekening ini apakah rekening yang terpisah Bank A, Bank B, Bank C? Kalau memang terpisah ya harus dicatatkan terpisah di masing-masing akunnya biar tidak catatan tidak tercampur. Misalkan saya punya 2 bank, Bank A sama Bank B, saya cuma catat dalam satu rekening, rekening A B misalkan. Untuk memisahkan dari masing-masing kan agak sulit ya. Jadi kalau bisa ya tetap dicatat per masing-masing bagiannya. Itu sih Kak. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut bisa langsung ke nomor konsultasi Keledo aja ya Kak Kofifa. Oke, begitu ya Kak Hovifa. Semoga menjawab. Jadi intinya kalau mau dibantu bisa langsung ke nomor konsultasinya Kledo. Seperti itu mungkin kita akan menyudahi ya sesi webinar Bincang Kledo pada sore hari ini. Tapi sebelum sesi ini berakhir aku mau ngingetin dulu buat teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi formulir kehadiran dan juga feedback biar teman-teman bisa mendapatkan benefit yang sudah dijanjikan di awal. Seperti itu. Sekali lagi, teman-teman jangan lupa untuk mengisi form kehadiran dan juga feedback ya. Sudah ada di kolom chat, jadi jangan lupa untuk diisi. Lalu selanjutnya, teman-teman terima kasih juga yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih Kak Doi, terima kasih Kak Dena atas sharing sessionnya, atas insight-nya, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan mengikuti diskusi pada Bincang Kledo hari ini. Semoga juga insight yang diberikan bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam bisnis maupun pekerjaan teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan tetap semangat.